Pada Agustus tahun 1999, Gamawan Fauzi yang merupakan mantan Menteri Dalam Negeri lagi ngelakuin perjalanan napak tilas dari hutan desa Paninggahan menuju ke Lubuk Minturun Padang. Nah, saat itu Gamawan Fauzi masih menjabat sebagai Bupati Solok. Masuklah mereka ke dalam hutan kan. Dan di tengah perjalanan, rombongan ini berpencar gara-gara diserang tawon tanah. Kemudian Pak Gamawan Fauzi ini bersama 115 orang lainnya tersesat di tengah hutan. Keesokan harinya, rombongan Pak Gamawan Fauzi ini ditungguin. Kok nggak muncul-muncul? Mulailah dilakukan pencarian di hutan Bukit Barisan, tempat mereka dinyatakan hilang. Hari kedua juga masih belum ditemuin. Mulai panik kan? Pas hari ketiga, untungnya tim SAR berhasil nangkep sinyal gelombang handy-talkie rombongan Pak Gamawan ini. Dan pada hari keempat, tim SAR baru bisa nemuin Pak Gamawan dan 115 rombongannya itu. Mereka ditemuin di daerah sekitar air terjun dengan kondisi lemah sebelum akhirnya mereka dievakuasi. Dan sebenarnya menurut warga sekitar, jalur yang dilaluin Pak Gunawan itu sebenarnya jalur umum yang biasa dilalui kakak-kakak Mapala di beberapa universitas di daerah itu. Cuman kok baru kali ini ada kejadian begitu? Nah, dari kasus itu banyak nih orang-orang yang menduga kalau mereka tersesat ada hubungannya dengan orang Bunian. Ya walaupun orang tersesat di hutan sebenarnya hal yang umum ya, lumrah gitu terjadi. Apalagi yang suka naik gunung tanpa persiapan, pasti auto tersesat deh. Tapi pertanyaannya kenapa mereka bisa tersesat di jalur yang biasa dilewatin sama Mapala? Apalagi jumlah mereka banyak kan? Ya balik lagi sih, semua hal kadang bisa terjadi kalau di dalam hutan. Entah karena faktor alam atau hal lain yang kita nggak tahu. Bahkan Pak Gamawan Fauzi ini sempat bikin lagu yang menceritakan pengalamannya itu. Lagunya itu Si Bunian Bukik Sambuang. Kalau ada yang tahu arti lirik lagunya mungkin bisa komen ya. Nah, entah penyebab mereka hilang ada hubungannya sama orang Bunian atau enggak, tapi kali ini kita akan bahas tentang makhluk satu ini. Orang Bunian mungkin udah gak asing lagi di telinga orang-orang Minangkabau, Melayu, atau beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan. Tapi kayaknya bukan cuma di daerah itu aja, soalnya ada makhluk yang mirip sama Bunian, tapi di beberapa daerah itu penyebutannya bukan Bunian. Contohnya di Bali ada makhluk yang disebut Memedi dan Gamang atau Wong Samar. Kalau di Kalimantan Barat disebutnya orang kebenaran atau orang limun. Kalau di Sulawesi disebut Tomimbuni, artinya orang tersembunyi. Kalau di Sumatera sendiri kadang disebut Silecoh, Mak Sumai, Munian, Umang, Segugu, Uhang Pundak, dan lain-lain. Entah apakah mereka ini makhluk yang sama, cuman penyebutannya aja yang beda, atau mereka sama sekali nggak sama. Tapi bukan cuma di Indonesia aja, makhluk ini juga ternyata eksis di Malaysia loh. Kalau di negara asal Upin Ipin ini, mereka dikenal dengan sebutan orang Bunian juga. Jadi mungkin makhluk Bunian ini tuh dipercaya di kalangan masyarakat Melayu. Nah, yang belum tahu apa sih orang Bunian? Jadi orang Bunian adalah makhluk halus yang bentuknya menyerupai manusia dan tinggal di daerah pegunungan, bukit, sekitar sungai, dan tempat tersembunyi lainnya. Misalnya di kuburan atau gedung yang gak berpenghuni. Menurut beberapa sumber, mereka ini sejenis makhluk halus. Ada yang menganggap mereka mirip semacam elf atau peri. Dan ada juga yang menganggap mereka siluman atau manusia kerdil. Gak sembarangan orang bisa melihat mereka, tapi kadang mereka menunjukkan dirinya sendiri. Gimana caranya tahu kalau mereka orang Bunian? Nah, sebenarnya ada beberapa ciri fisik yang menggambarkan kalau mereka itu orang Bunian. Pertama, kalian cek di atas bibir mereka. Kan kalau manusia biasa kayak ada garis vertikal di atas bibir tepat di bawah hidung, yang kayak gini yang disebut veltrum. Katanya orang Bunian tuh nggak punya garis itu. Selanjutnya alisnya itu nyambung dan kakinya terbalik. Di sumber lain juga menyatakan kalau tingginya itu sekitar 100 cm dan punya wajah yang cantik dan rupawan. Tapi beberapa cerita bilang kalau mereka juga punya wajah yang seram. Dan juga orang Bunian punya bau khas yang harum dan berbeda dari kebanyakan parfum manusia. Dunia orang Bunian berdampingan dengan dunia kita tapi berada di dimensi yang berbeda. Kita bisa juga ngelihat mereka melalui perantara medium dan orang-orang ini pastinya punya kemampuan khusus.
Tanpa perantara kita bakalan sulit ketemu sama mereka kecuali mereka menampakkan dirinya sendiri. Orang Bunian ini juga punya sistem pemerintahan dan orang-orang yang pernah dibawa ke alam Bunian ini bilang kalau mereka tuh sangat canggih dan maju. Sumber lain nyebutin kalau mereka menganut sistem pemerintahan monarki. Jadi mereka punya raja, ratu, dan pangeran atau putri kerajaan. Ada sebuah kasus dari Malaysia yang mengklaim kalau dirinya tuh pernah nikah sama pangeran dari orang Bunian. Namanya Madam Shan. Dan suatu hari dia bermimpi didatengin seorang pangeran tampan yang berasal dari orang Bunian yang tinggal di Gunung Ledang. Nama pangeran ini Amiruddin Shah bin Hasan Shah, putra dari Raja Hasan. Madam Shan kemudian ngelakuin perjalanan ke Gunung Ledang bersama temennya, dan teman-temannya ini tuh bilang kalau Madam Shan sempat hilang beberapa jam di gunung itu. Bahkan Madam Shan ini ngaku udah punya 7 anak dari pernikahannya itu. Nah, tadi kan dijelasin ya kalau orang Bunian ini tuh mirip sama manusia. Berarti sifatnya juga ada yang baik dan ada pula yang jahat. Bunian yang baik, biasanya mereka suka bantuin orang-orang yang lagi tersesat di hutan. Dalam beberapa kasus, kadang orang Bunian ini dipercaya bisa merasuki tubuh manusia sehingga manusia itu punya kemampuan pengobatan, serta manusia itu bisa menjaga dan melindungi kampung dari bencana. Gak cuman itu, kadang orang Bunian tuh turun ke dunia manusia buat ngebantu mereka dalam beberapa hal. Misalnya, konon kabarnya, sewaktu perang etnis di Sambas tahun 1999, orang Bunian juga ikut terlibat dalam perang itu. Juga dalam insiden kebakaran hutan di Riau tahun 2015. Menurut kesaksian anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bisa ngelihat hal gaib, mengatakan kalau dia ngelihat orang-orang suku gaib Bunian berbondong-bondong bantuin 11 damkar dalam menangani kebakaran hutan. Nah, kadang orang Bunian juga suka datang ke acara-acara manusia, misalnya ada konser musik atau acara lain yang ngundang orang banyak. Karena banyak tuh ya cerita-cerita musisi yang manggung di suatu daerah yang punya pengalaman aneh karena yang nonton tuh cuma diem dan lain-lain. Kalau kalian ketemu mereka di acara-acara, disaranin jangan berbuat ceroboh. Misalnya so akrab, nyapa mereka. Karena katanya kalau kalian gak punya kontrol batin yang kuat, kalian bisa terpengaruh dan tergoda sama ajakan mereka. Soalnya daya tarik mereka itu kuat banget. Dan kalau kalian udah terpengaruh, kalian bakalan susah buat balik ke dunia manusia lagi. Ada juga katanya yang ditusuk matanya dengan kayu kalau tahu mereka dari suku Bunian. Ada contoh kasus di mana seseorang bernama Azharuddin yang adalah pegawai pemerintah Indragiri Hulu, Riau. Pak Azharuddin ini dulu sempat hilang di hutan selama 4 hari 3 malam. Menurut pengakuan beliau, dia dibawa ke sebuah kerajaan dan diminta buat tinggal di daerah itu. Tapi untung aja Pak Azharuddin nolak, jadi bisa balik ke rumah. Selain membantu manusia, orang Bunian juga terkenal sering nyulik anak-anak. Ada nih kejadian di akhir tahun 1995 di daerah Sejangkung, Sambas. Jadi ceritanya ada anak kecil sekitar kelas 2 SD yang gak balik ke rumah padahal udah waktunya jam pulang sekolah. Padahal teman-teman yang lain tuh udah sampai di rumah. Cemas lah ya kan keluarga si anak ini. Waktu dicari di rumah neneknya gak ada. Teman-teman yang lain juga gak ngelihat. Keluarga anak ini kemudian menghubungi orang pintar yang ada di daerah itu. Nah, abis di Terawang, katanya anak ini masih hidup, tapi lagi berada di alam Bunian. Abis itu ada beberapa saksi mata yang ngeliat anak ini diajak pergi sama beberapa anak kecil yang gak dikenal. Si orang pintar ini bilang kalau itu tuh orang Bunian. Kemudian gak berapa lama saat hari mulai senja, tiba-tiba di sekitar rumah anak ini tuh ada angin kenceng. Bukan angin kenceng biasa. Pokoknya suasananya tuh mencekam deh. Gara-gara itu keluarga anak kecil ini pun ketakutan kan. Kemudian gak berapa lama ada yang ketuk-ketuk di pintu rumah. Pas dibuka ternyata si anak hilang itu tuh udah berdiri di depan pintu. Nah otomatis si anak itu ditanyain dari mana dan kenapa kok baru pulang jam segini. Akhirnya si anak ini jawab kalau dia tadi diajak sama teman-temannya naik perahu besar. Terus perahu besar itu bawa anak ini berlayar entah kemana. Si anak ini gak kepikiran aneh-aneh soalnya dia seneng karena udah diajakin main sama teman-teman barunya. Setelah anak ini main, barulah perahu besar itu balik pulang. Dan kemudian si anak ini diantar balik ke rumahnya sama teman-temannya itu yang menurut orang pintar tadi adalah kaum Bunian.
Ada banyak banget deh pengalaman soal bunian ini yang menyangkut anak-anak. Karena katanya anak-anak ini gampang buat dirayu supaya ikut ke alam bunian. Makanya di beberapa daerah, khususnya di kampung-kampung Sumatera Barat, kalau menjelang maghrib pasti bocil-bocil disuruh balik ke rumah. Nah kalau di Malaysia agak ekstrim nih. Dokter Rusana Zamzam yang kerja di Rumah Sakit Universiti Kebangsaan Malaysia ini katanya pernah menjumpai sebuah kasus di mana ada kaitannya sama orang bunian. Jadi ada salah satu pasiennya yang berumur 43 tahun berinisial SU yang ngaku udah hamil 4 bulan. SU udah ngelakuin medical check up dan juga pemeriksaan lain, dan di hasil USG-nya udah kelihatan ada janin perempuan di dalam rahimnya. Pas mau udah deket dengan hari perkiraan lahirnya, tiba-tiba SU ngaku mengalami kejadian spiritual di mana dia dikunjungin sama wanita yang membantunya buat ngelahirin. Tapi kemudian dia dikasih tahu sama seorang pria kalau dia tuh udah kehilangan bayinya. Setelah peristiwa itu, SU kemudian ngelakuin pemeriksaan ulang dan hasilnya nunjukin kalau dia nggak hamil alias janinnya hilang. Nah dipercaya janin ibu ini tuh diambil sama orang bunian. Alasannya bisa bermacam-macam. Bisa jadi si ibu punya perjanjian sama suku bunian buat nyerahin bayinya dengan imbalan bisa mendatangkan kekayaan dan hal-hal lainnya. Tapi mungkin bisa juga karena alat yang rusak ya, atau gimana lah ya. Dan juga kejadian ini kalau misalnya dalam istilah medis dikenal sebagai kehamilan kosong atau blighted ovum. Selain beberapa kasus yang disebutin tadi, orang bunian juga katanya sering nyesatin manusia di hutan dan kadang sering kelihatan sama pendaki kalau lagi naik gunung. Salah satu cara untuk orang bunian menyesatkan itu dengan mengeluarkan aroma yang disebut dengan samba dewa. Samba itu semacam lauk yang dimakan sama nasi. Mungkin kayak bau kentang goreng kalau menurut beberapa artikel. Nah, biasanya aroma samba dewa ini muncul di bukit-bukit menjelang senja. Orang yang penasaran bakalan ngikutin aroma itu sampai akhirnya tersesat dan masuk ke alam bunian. Masih mending kalau balik, kalau enggak ya mungkin mereka tinggal selamanya di dimensi alam bunian. Dan meskipun kalian bisa balik, kalian bakalan dalam kondisi linglung atau kebingungan kayak orang gila. Belum lagi perbedaan waktu antara alam manusia dan alam bunian. Ada yang katanya cuma ngabisin waktu singkat di alam bunian, tapi ternyata di alam manusia itu tuh udah berlalu lama. Sewaktu dia kembali, ternyata keluarganya udah gak ada. Tapi sebagian orang berpendapat kalau secara umum orang bunian ini tuh baik dan positif. Mereka kadang bantu manusia dan bahkan sampai nikah sama kalangan manusia. Apalagi katanya orang bunian itu cantik-cantik dan rupawan, tampan. Terlepas kalian percaya atau enggak, tapi orang bunian ini ngajarin kita kalau kita nggak sendirian di muka bumi ini. Nggak boleh asal ngancurin alam yang dipercaya sebagai tempat tinggal orang bunian ini. Serta ketakutan kita tentang orang bunian ini tuh ngajarin kita supaya tetap hati-hati kalau sedang melintasi hutan. Percaya deh, ketemu sama orang bunian di dalam hutan itu kayaknya masih mending daripada ketemu harimau atau macan dan hewan buas lainnya. Dan pasti ada di antara kalian yang pernah punya pengalaman ketemu sama makhluk ini. Boleh komen di bawah ya. Pasti menarik banget deh. Alright, that's all about orang bunian yang udah di request lama banget juga. Karena ya banyak banget yang request dan aku tampungin gitu. Semoga terpuaskan, dan kalau misalnya ada yang kurang, ada yang salah, mau dikoreksi di kolom komen aja. Thank you so much for watching. Hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Bye-bye. Orang bunian mungkin udah gak asing lagi di telinga orang-orang Minangkabau. Salah. Misalnya so akrab salah.